Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin amma ba'du. Hadratul mukarram wal muhtaram mudirul ma'had riban fida. Hadratul mukarram ra'isul madrasah as-sanawiyah wal aliyah la riban fida. Ayyuhal ustadzatul kiram ayyuhal ikhwanu ahibba wa ya hidrumakum wa fi hadzal yawm uridu an atakalama ta'al mawdu' mustasalah hadis bab 10. Jadi pada kesempatan kali ini saya Arfa Fifi dari kelas 9 MTS Al-Qur'an la riban fida akan mempresentasikan pada imajinasi saya dari kitab mustasalah hadis bab ke-10. Nah, jadi di sini bab ke-10 cabang pertama itu menjelaskan tentang hadis matruk. Nah, hadis matruk sendiri adalah hadis yang perawi-perawinya itu secara jelas dalam periwayatan itu dikenal kebohongannya karena hadis yang mereka riwayatkan itu bertentangan dengan kaidah-kaidah agama. Dan hadisnya itu tidak dijumpai dalam riwayat lain. Contohnya kayak hadisnya itu cuma ada dalam satu riwayat itu saja. Kemudian atau perawinya itu terkenal kebohongan di kalangan masyarakat, meskipun kebohongan rawi tersebut itu tidak terlihat dalam hadis riwayatnya. Ini lebih ringan daripada yang bernama tadi, atau perawi ini itu diduga sering melakukan kesalahan, kealpaan atau kefasikan dengan tidak melakukan kebohongan. Nah, yang selanjutnya ada maudhu. Hadis maudhu adalah perkataan, perbuatan, penetapan atau lainnya yang secara bohong disandarkan kepada Nabi SAW dengan sengaja. Nah, cara mengetahui hadis maudhu yaitu hadis maudhu atau palsu itu dapat diketahui dengan pengakuan dari si pembuatnya sendiri dengan korina atau tanda yang tercermin pada keadaan rawi, seperti mematuhi kehendak sebagai penguasa. Dan kemudian dapat juga hadis maudhu ini diketahui dari keadaan hadis yang dipalsukan, seperti kekakuan kalimatnya, kemudian maknanya bertentangan dengan sebagian ayat Al-Quran atau hadis mutawatir, berlawanan dengan ijma' qat'i atau bahkan bertentangan dengan akal sehat. Nah, motif yang mendorong kepalsuan hadis itu adalah tidak ada bedanya sanksi pemalsu hadis antara rawi yang membuat hadis maudhu dengan yang mengutip perkataan orang lain. Nah, kemudian hukum meriwayatkan hadis maudhu yaitu haram mutlak bagi orang yang mengetahui atau menduga bahwa hadis tersebut hendak diceritakan itu maudhu kecuali disertai penjelasan. Tetapi apabila tidak mengerti bahwa hadis itu diceritakan itu maudhu lalu meriwayatkan, maka dia itu tidak berdosa. Jadi hukumnya itu sebenarnya haram mutlak. Jadi itu tidak boleh. Tapi kalau dia tahu, kalau nggak tahu ya tidak berdosa atau dimakfum. Nah, yang selanjutnya itu contoh hadis maudhu antara lain itu wala duzina la yadkhulul jannata illa sab'ata abna'i. Anak zina itu tidak dapat masuk surga sampai 7 keturunan. Nah, mana hadis itu bertentangan surat Al-An'am ayat 164 yang berbunyi wala taziru waziratu wizra ukhra. Artinya orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Nah, jadi kan itu salah, kan dia ngomongnya kalau orang yang berzina itu tidak akan masuk surga sampai 7 keturunannya. Nah, sedangkan di Al-Quran itu orang yang melakukan dosa tidak akan diminta pertanggungjawaban terhadap dosa orang lain. Nah, kayak gitu. Kafaitu kalami syukran jazilan wa afa minkum wal muwaffiq ila qawmit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.